Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan sampaikan kepada Bapak ya. Baik, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Baik Pak, terima kasih. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar. Melawan benar, namun jika masih dikatakan benar, melawan benar, masalah tersebut adalah termasuk dilema etika. Oh, berarti dalam hal ini akan dilihat dulu sudut pandangnya dari terkait masalah tersebut ya. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang benar dan kebutuhan tersebut menguntungkan banyak orang. Tidak ada yang dirugikan, begitu Pak. Oh iya, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Baik, ada pun langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu menentukan penyebab masalahnya dulu, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil suatu solusi. Oh iya, berarti tentunya Bapak akan melihat sudut pandang dari suatu masalah tersebut dan melibatkan beberapa anggota dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, saya melakukan analisis kasus, intinya Pak. Ya, kemudian menentukan solusinya, menyelesaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang, baik secara jangka panjang. Ya, baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, tantangan yang terbesar bagi saya dalam mengambil suatu keputusan yaitu mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan. Harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Saya kira seperti itu. Oh iya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan Pak. Ya, jika masalah itu berat, saya melakukan suatu langkah-langkah yang disebutkan tadi itu. Oh iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam mengambil suatu keputusan, ya saya selalu mengajak warga sekolah dan stakeholder yang ada dalam lingkungan sekolah saya, serta orang-orang yang mempunyai kedekatan personal. Ya, dengan mengalami permasalahan, jadi banyak yang membantu dalam mencari suatu alternatif dalam mengambil suatu keputusan. Oh ya, berarti dalam hal ini Bapak selalu melibatkan orang-orang atau warga di sekolah ya untuk pengambilan keputusan, Pak. Benar sekali, Pak. Iya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, jadi dalam kasus dilema etika ini tentunya banyak pelajaran yang saya bisa ambil.
Ya, salah satunya yaitu menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan baik untuk kebaikan ke depannya. Seperti itu, Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Saya kira udah cukup untuk kegiatan wawancara kita, dan secara pribadi artinya saya banyak belajar dari Bapak. Semoga nantinya saya ke depan nanti ketika saya mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin, tentunya saya bisa mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Bapak berikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idris Aziz, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bone. Dalam kegiatan kali ini saya akan bersama Bapak Kepala UPT SD Impres 1279 Cinendung, yaitu tujuan kita adalah untuk wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat malam Pak. Malam. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Dalam kegiatan kali ini Pak, saya saya sebagai guru penggerak angkatan 8 memiliki tugas yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu terkait pengambilan keputusan. Selama ini Bapak sebagai pimpinan di sekolah Bapak, tentunya biasanya Bapak dihadapkan dua pengambilan keputusan, yaitu terkait dilema etika dan rujukan moral ya Pak. Di sini yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana Bapak sebagai pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sebagai seorang pemimpin, memang kerap kali kita dihadapkan dengan situasi yang seperti diutarakan tadi, bahwa ada pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Nah, di antara pilihan itu terkait dengan pengambilan keputusan ada dilema etika dan ada rujukan moral. Terkait dengan dilema etika, kita terkadang diperhadapkan kepada dua macam pilihan yang secara moral itu benar, namun bertentangan. Terkait dengan rujukan moral, kita sering diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus membuat keputusan di antara benar dan salah. Ini sebagai seorang pemimpin itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Artinya ada keputusan yang mesti kita buat keputusannya, mengambil keputusan terkait dengan dilema etikanya maupun dari rujukan moralnya. Iya Pak. Bagaimana Bapak sebagai pimpinan menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, terkait dengan pengambilan keputusan ketika kita diperhadapkan dengan suatu dilema etika, di mana di dilema etika itu adalah pilihan kita untuk menjatuhkan kepada suatu pilihan di mana keduanya itu secara moral benar. Iya. Namun kita harus memperhatikan kembali sejauh mana pengambilan keputusan itu memiliki konsekuensi ke depannya. Kita harus berusaha meminimalisir dari risiko-risiko yang ditimbulkan di antara kedua pilihan tersebut. Artinya sebelum menentukan keputusan kita sudah memperhitungkan seperti apa konsekuensi yang ditimbulkan dari kedua macam yang kita akan ambil sebagai keputusan tersebut. Berarti dalam hal ini kita mempertimbangkan konsekuensinya ya, Ya, dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa Bapak sebagai seorang pemimpin yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Jadi sebelum mengambil keputusan kita harus melihat kembali ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama kita harus mengenali nilai-nilai yang bertentangan.
tidak akan saling bertentangan di antara keputusan, di antara permasalahan yang ada. Setelah kita mengenali nilai-nilai yang bertentangan tersebut, kita harus mengidentifikasi siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, di mana yang terlibat di sini nantinya bisa membantu kita. Dan berikutnya kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan yang ada. Dan dengan fakta-fakta tersebut nanti kita akan mendukung pengambilan keputusannya seperti apa. Dan kita harus menguji, ada pengujian di mana letak benar atau salahnya. Ada beberapa macam pengujian yang bisa kita ambil di dalamnya. Dan berikutnya kita bisa melakukan sebuah langkah yang kelima itu membuat sebuah paradigma. Paradigmanya benar melawan benar. Dalam keputusan tersebut terkadang benar semua, namun kita harus mempertimbangkan antara 4 paradigma yang ada. Dan dari situ kita bisa menentukan bahwa prinsip-prinsipnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah estimasi, investigasi, dilema. Ketika keputusan itu diambil, ada solusi terakhir atau ada jalan lain yang perlu kita pertimbangkan. Dan terakhir, bagaimana kita membuat keputusan dan merefleksikan, mengevaluasi dari keputusan tersebut. Mungkin seperti itu 9 langkah yang sering saya gunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Iya Pak, baik Pak. Setelah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, saya bisa menangkap tadi bahwa tentunya di dalam mengambil keputusan, tentunya kita melibatkan ada beberapa orang dalam hal ini untuk dilibatkan untuk pengambilan keputusan. Selain dari itu, Bapak tadi menyampaikan juga ada beberapa strategi ya yang digunakan, yaitu tentang paradigma ya, paradigma pengambilan keputusan. Lalu ada juga 9 langkah dalam pengambilan keputusan sampai keputusan yang diambil. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang saya anggap sebagai efektif dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana mempertimbangkan dari sebuah risiko yang diambil dalam keputusan tersebut. Artinya ketika kita menghadapi sebuah situasi yang dimana di dalamnya terkait dengan benar lawan benar, namun kita harus melihat kembali sejauh mana risiko yang akan timbul dari keputusan tersebut. Artinya ketika benar melawan benar, ada sebuah pertimbangan risiko yang mana yang paling kecil risikonya. Artinya kita memilih yang minimalisir yang paling kecil risiko yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan tersebut. Dan dari sini pula kita bisa membuat keputusan sebijak-bijak mungkin. Mungkin seperti itu. Oh iya, berarti saya sudah bisa menangkap dari jawaban Bapak, berarti sebelum mengambil keputusan harus mempertimbangkan resiko ya tadi resikonya. Ya? Resikonya. Baik, resiko yang ada di antara keputusan tersebut. Iya, betul Pak. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan sungguh sangat banyak sebenarnya yang biasa kita hadapi terkait dengan tantangan yang ada di dilema etika itu, di mana di dilema etika itu kita diperhadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang di dalamnya sulit kita menentukan keputusan. Nah, di antara tantangan-tantangan yang sering kita hadapi itu terkait dengan apa yang mesti kita putuskan di antara kedua pilihan itu. Seperti saya bisa sambil contoh, ketika ada keputusan yang bisa kita ambil, menurut kita itu benar di sisi sebagai pribadi. Sementara di sisi lain ada sebuah keputusan yang mesti kita gunakan untuk menghadapi orang banyak atau dalam artian kelompok. Artinya di sini dari sisi pribadi kita benar, namun di sisi kelompok kurang benar. Meskipun pada akhirnya ini sebenarnya benar semua, namun ada kepentingan-kepentingan yang mesti kita perhadapkan di sini. Yang kedua, ada prinsip keadilan melawan kasihan. Ya, artinya ketika kita menuntut satu hal yang sudah kita komitmenkan dari awal, itu rasa berkeadilan. Namun di sisi lain kita punya juga rasa kasihan terhadap mereka. Dan yang ketiga adalah ada kebenaran melawan kesetiaan. Di mana lawan kebenaran ini melawan kesetiaan ini ada sesuatu hal yang mesti kita pertahankan dari komitmen awal.
dan yang terakhir adalah dari sisi jangka pendek melalui jangka panjang. Mungkin pada saat pengambilan keputusan hal tersebut benar untuk jangka pendek, namun untuk permasalahan yang untuk jangka panjangnya itu kurang tepat. Mungkin saya bisa mengambil satu contoh. Ada sebuah kasus yang pernah saya alami di sekolah. Ketika di awal tahun pembelajaran, saya membuat sebuah komitmen dengan murid bahwa ketika ada murid yang menghilangkan buku yang diberikan oleh pihak sekolah, dia wajib mengganti bukunya. Namun pernah suatu ketika ada musibah yang menimpa siswa kami di sekolah, di mana rumahnya terbakar habis. Nah, di sana saya langsung mengingat keputusan dan komitmen awal bagaimana menangani masalah tersebut. Terkait dengan paradigma tadi, ini masuk di paradigma keadilan rasa kasihan, di mana rasa keadilannya di sini kita membuat komitmen dari awal bahwa dia harus mengganti bukunya. Tapi di sisi lain ada rasa manusiawi, di mana di situ ada rasa kasihan di dalamnya. Dan dari contoh tersebut, bahkan saya bisa mengatakan keputusannya sangat bijak ketika temannya ikut berempati. Artinya buku tetap terganti meskipun bukan dari orangnya. Nah, siswa teman lainnya tadi ini mengumpulkan uang untuk membelikan buku temannya sebagai pengganti dari buku yang terbakar tadi. Jadi seperti itu cara saya menyiasati dari sebuah pengambilan keputusan yang sering saya lakukan di sekolah. Kemudian Pak, yang saya ingin bertanya lagi terkait apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwal yang biasanya Bapak buat dalam penyelesaian kasus terkait dengan pengambilan keputusan. Pengalaman saya itu adalah bagaimana melihat situasi. Ketika keputusan yang akan saya ambil dan melibatkan banyak orang, tentu saya meminta waktu. Dalam artian memperoleh datanya dulu. Dan ini terkait dengan 9 pengambilan langkah keputusan tadi. Ada memperoleh data yang akurat, di mana data-data yang penting yang akurat itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Tentu dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh sembarang mengambil keputusan, dalam artian harus mempertimbangkan segala sesuatu hal. Jadi ada waktu-waktu yang dipersiapkan melihat kondisi-kondisi yang ada. Oh iya, berarti saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebelum memutuskan suatu pengambilan keputusan, tentunya mungkin ada jadwal yang Bapak sudah siapkan ya. Kemudian apakah Bapak seorang pemimpin langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terkait dengan waktu tadi, berlanjut dari pertanyaan sebelumnya, bahwa kita menyesuaikan dengan waktu yang ada, di mana data tersebut bergantung daripada narasumber atau terkait dengan data-data yang akan bisa diperoleh sebelumnya. Jadi ketika datanya sudah terkumpul, kita sudah bisa meyakinkan diri bahwa keputusan ini adalah sangat bijak, kita bisa menentukan keputusan. Artinya mengikut dengan situasi yang ada pada permasalahan tersebut. Berarti di sini kita sesuaikan dengan kasusnya ya Pak, kasusnya dengan kalau orangnya. Kasusnya ringan, ya bisa saja melibatkan individu lawan individu terkait dengan permasalahan sekolah, kita bisa menentukan di waktu tersebut. Tapi ketika melibatkan orang lain atau banyak orang terkait dengan pengambilan data, kita bisa mengambil waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika sering saya hadapi di sekolah, tentu banyak peran stakeholders yang ada di dalamnya, di mana terkait dengan situasi dalam kelompok, kita harus meminta data atau menarik sebuah kesimpulan dari data-data surat yang ada. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah itu kita tidak bisa memutuskan sendiri, dalam artian harus melibatkan stakeholders yang ada di sekolah. Ketika itu terkait dengan guru kelasnya, tentu kita bisa meminta bantuan sama guru kelasnya, dan terkait dengan situasi-situasi yang ada di luar sekolah, tentu saya bisa meminta izin dengan para orang tua maupun dengan komite-komite sekolah.
dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Artinya banyak pihak yang membantu dalam pengambilan tersebut tergantung dari area masalah tersebut. Ketika dalam lingkup sekolah tentu kita harus berkolaborasi dengan pihak yang ada di sekolah dan melibatkan orang dari luar sekolah ketika permasalahan tersebut areanya di luar dari sekolah. Baik, Pak. Kemudian Pak, ya kemudian yang saya ingin tanyakan Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika Pak? Pembelajaran yang bisa saya petik dari sebuah pengalaman dalam hal pengambilan keputusan adalah bagaimana melihat kondisi permasalahan tersebut, di mana kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan kita harus memastikan bahwa segala macam data yang diperlukan dalam masalah tersebut kita harus peroleh dulu, dan kita harus melihat bagaimana konsekuensi dari keputusan yang kita ambil tadi, dan bagaimana kita meminimalisir dari resiko-resiko yang ada. Pengambilan keputusan di sekolah itu bukan terkait dengan individu melawan individu, namun melibatkan lembaga, organisasi, di mana melibatkan lembaga itu tentu kita punya etika, tentu kita punya budaya, dan tentu kita punya pertimbangan-pertimbangan lainnya. Jadi dalam artian di sini pentingnya pengambilan keputusan terkait dengan bagaimana kita mencari keputusan, membuat keputusan sebijak-bijak mungkin tanpa merugikan pihak orang lain atau meminimalisir dari segala risiko-risiko yang ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil tadi. Oh iya Pak. Jadi saya bisa menyimpulkan juga dari apa yang tadi Bapak sampaikan, mulai dari pertanyaan awal sampai hal-hal apa yang Bapak peroleh dalam kegiatan ini, ya tentunya saya bisa memberikan bahwa dalam pengambilan keputusan yang seperti apa yang tadi Bapak katakan, sebelum pengambilan keputusan kita harus mengidentifikasi dulu terkait kasus tersebut melalui paradigma. Kemudian ada beberapa prinsip yang kita akan gunakan sebelum pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam menguji keputusan yang akan diambil Pak. Wah, malam ini Pak saya luar biasa Pak, banyak sekali pengalaman yang Bapak berikan kepada saya. Tentunya ini merupakan salah satu pembelajaran bagi saya sebagai seorang guru penggerak, yang nantinya ketika saya diperhadapkan dengan sebuah kasus atau suatu masalah terkait dilema etika, yaitu apakah bujukan moral atau dilema etika, tentunya saya akan bisa belajar untuk menyelesaikan hal tersebut. Demikian Pak untuk kegiatan kita kali ini. Saya sangat berterima kasih Pak atas waktunya Pak. Mungkin cukup ya Pak. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya sebagai narasumber di sini, melibatkan pengalaman kami terkait dengan pengambilan keputusan. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain waktu Pak, ya bisa sambil sharing ya Pak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.